Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Aduh, ini pada atur gini. Kursi ini, Pak. Ini Pak, tadi ganti Pak. Objek piket, Pak. Piket Pak, dia nggak piket Pak. Pak. Tulisan Nobel. Itu mah Itu kan dia. Oke. Yang ini siapa yang tidak hadir? Nah, ya Pak. Hadir semua. Hadir semua. Oke Oke. Pak. Terus. Oke. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi di pertemuan siang ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Amin. Oke. Sebelum kita memulainya pembelajaran, marilah kita membuka pembelajaran ini dengan berdoa di dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih. Selesai. Oke. Anak-anak, kita akan belajar tentang menganalisis struktur dan kebahasaan berita. Kenapa kita harus mempelajari tentang menganalisis struktur kebahasaan dan teks berita? Karena pada zaman sekarang itu banyak berita-berita yang hina, benar. Benar. Nah, makanya kita seorang pembelajar harus tahu mana berita yang hoax atau palsu dan mana berita yang benar. Maka dari itu kita siang ini akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Tetapi karena waktu dan mungkin pembelajaran hari ini cukup 45 menit, kita tidak sampai mencontohkan dan mempraktekkan. Mungkin kita lebih kepada menganalisis struktur, apa saja strukturnya dan tujuan dan kaidah-kaidah kebahasaan. Oke anak-anak, menganalisis pengertian teks berita. Kita ke pengertian dulu ya. Perhatikan anak-anak. Teks berita yaitu informasi aktual atau faktual dan objek tentang peristiwa yang terjadi. Oke anak-anak, mungkin di sini belum pada tahu apa saja struktur dalam berita. Ini belum harus ya. Dulu ya. Ganti Pak. Ganti Pak, berpikat Pak. Ganti Pak. Pamor. Ada yang tahu apa saja struktur dari berita? Gak tahu Pak. Ya. Lupa lagi. Kita belajar bersama. Struktur berita terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah kepala berita, yang kedua teras, yang ketiga isi, yang keempat ekor. Apa saja? Kepala, teras, isi, ekor. ekor. Ekor Pak. Struktur. Itu mah bukan kucing Pak. Ada kepala, ada teras, ada Kepala, struktur berita. Terus teras. Kepa apa Pak? Terus isi. Terus terakhir ekor. Ekor apa Pak? Apa yang dimaksud dengan kepala struktur berita? Awalan. Apa? Tidak tahu. Muslim. Muslim. Siapa? Adri. Kepala itu awal dari cerita. Awal cerita. Yang dimaksud kepala struktur itu bisa bisa disebut dengan judul. Oh, Judul berita. oh. Makanya adik-adik harus memperhatikan tentang struktur berita. Jadi struktur berita itu
terdiri dari judul berita. Jadi ketika ada berita tanpa judul maka itu berita hoax, benar. Berita hoax. Karena hoax juga ada Berita judul. tanpa kepala. Nah, berita. Ada berita tanpa judul. Contohnya seperti Gosip. nah, gosip, gibah, benar. Apalagi? Kan itu juga ada apa tadi? Gak ada judul. Ini bahas judul dulu. Oke, bisa Pak. Judul. Jadi berita itu ada judulnya. Oke, mengerti sampai sini? Oke, selanjutnya keras. Apa yang dimaksud dengan keras? Langit, Pak. Depan sampai depan. Dari Depan, depan. Pak. Kalian semua. Halaman. Kalian semua kurang susu beruang. Yang dimaksud teras yaitu Halaman rumah. dalam struktur berita ya. Oh, Nah, ya Pak. makanya ini kita belajar struktur berita dulu. Ini kita belajar struktur berita ini bisa sampai 2 sampai 3 jam. Nah, makanya kita perhatikan sedikit-sedikit biar semuanya mengerti. Oke? Oke, ya Pak. Yang kedua itu pembuka. Salam ya Pak. Pembuka. Jadi struktur berita itu ada judul, ada pembuka. Jadi pembuka. Oh, berita ini begini. Terus, nah, mengerti? Terus selanjutnya isi. Nah, apa yang dimaksud isi? Inti apa? Berita. Iya, benar. 100. Saya ya, apresiasi buat orang yang pintar. Oke? Iya Pak. Yang pintar, yang bisa menjawab nanti dikasih. Oke Pak. Iya. Apa tadi isi berita? Nah, isi berita. Udah mau pulang Pak. Jadi ketika ini isi berita itu semua berita pasti Ada ya. Yang berita gosip itu ya. Iya, benar. Isi berita. Yang terakhir yaitu ekor. Apa itu ekor? Buntut. Buntut. Apa itu ekor? Buntut. Salah. Nggak dapat tadi ya. Ekor itu buntut. Ini kita perhatikan dulu. Ini kita belajar apa? Struktur berita. Pak. Begitu. Nah, kita belajar tentang Buntut. dari struktur berita. Makanya ketika, nah adik-adik, ketika ada berita, tidak terdapat struktur berita yang di depan ada yang 4 ini, maka itu beritanya benar. Bagus. Maka itu beritanya hoax. Makanya kita di zaman sekarang itu berita udah ada yang katanya kiai di ini itu, tapi kita lihat dulu dari mana berita tersebut datang dan dari mana berita tersebut dipublikasikan. Kita harus percaya apa itu Kompas. Kita yakin kalau Kompas TV seperti Kompas, terus apa lagi Sindo dan SCTV itu pasti benar. Tetapi yang sering kamu jangan seperti itu. Saya kamu jangan memutuskan pembicaraan. Tadi sampai mana? Kompas. Makanya kalau kita melihat berita dari Kompas, Indo dan sebagainya itu pasti palsu, fakta. Nah, kita lihat dulu dari siapa berita tersebut dipublikasikan. Pak, kalau misalkan ada yang bikin ini akun Kompas, jadinya palsu gimana itu? Makanya kita teliti dulu Ya, dalamnya, strukturnya, Pak. bukan strukturnya. Iya, termasuk strukturnya. Cuma isinya. Pak, Kita makanya langsung saja, jangan banyak bicara. Jadi intinya struktur berita itu terdapat kepala atau judul berita, pembuka, isi berita dan Ekor. penutup. Gitu. Pak, Jadi kan sekarang bentar loh.
Jadi kan sekarang itu banyak berita yang hoax. Seperti mana di Facebook, Masih ada yang Pak. di TikTok, kebanyakannya hoax. Nah, yang membedakan berita hoax sama berita fakta apa, Pak? Nah, pinter. Pertanyaan yang jenius. Iya. Oke. Pertanyaan yang sangat jenius. Perbedaan antara berita antara berita hoax dan berita Hoax, fakta. Pak. Hoax. Yaitu kita lihat dulu ini intinya. Jadi ketika tidak ada struktur beritanya seperti judul, pembuka, isi berita, penutup, maka itu beritanya hoax. Nih contoh, saya tadi melihat kambing Hitam. terbang. Oh. Terbang. Itu berita bukan? Berita apa? Berita. Cuman itu berita hoax. Berita itu siapa? Berita apa? Ini benar. Berita apa? Nah, itu bisa jadi cerpen dong. Berarti itu bisa jadi Nah, itu jadi perbedaannya. Jadi antara berita hoax dan berita fakta itu kita lihat dulu. Ada judulnya tidak? Ada pembukanya tidak? Ada isi beritanya tidak? Dan ada penutupnya. Kalau berita itu ada penutup. Dah mungkin cukup sekian. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4:30. Kita cukup saja. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas dan mencontohkan berita yang fakta dan hoax. Oke. Mungkin seperti itu adik-adik. Ya. Semoga adik-adik dengan pembelajaran hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Dengan pembelajaran tentang teks berita, adik-adik dapat menjadi jurnalis, membuat sebuah berita kok fakta. Itu ya. Ya. Cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Bapak akhiri dengan alhamdulillah pelajaran pada siang ini selesai. Itu cukup. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah puas kan